Halo semua, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang bagaimana sebuah komunitas yang tadinya hampir putus asa malah berhasil menemukan masa depan mereka. Ini adalah kisah tentang keberanian, visi, dan yang paling penting, gimana cerita mereka diabadikan oleh seseorang yang ikut dalam perjalanan itu, bahkan sejak ia masih bayi. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, siapa sih tokoh-tokoh kunci yang membentuk takdir desa Kalabe ini? Cerita ini bukan cuma tentang nama ya, tapi tentang karakter dan setiap keputusan besar yang mereka ambil. Coba kita mundur dulu ke tahun 1938 di sebuah desa bernama Kayu Berang. Bayangin deh, komunitas di sana itu lagi di titik kritis. Tanah yang udah menghidupi mereka turun-temurun, sekarang udah nggak cukup lagi buat semua orang. Pilihannya sulit banget, bertahan dalam kesusahan atau pergi meninggalkan satu-satunya rumah yang mereka kenal buat cari harapan baru. Nah, kabar tentang rencana perpindahan besar-besaran ini ternyata sampai ke telinga seorang pemimpin adat yang dihormati. Namanya Indo Kadanenek. Dia prihatin, lantas datang dan menawarkan sebuah solusi. Katanya, jangan pindah jauh-jauh ke Tabulahan, tapi pindah aja ke Arale. Di sana, saya akan siapkan tanah untuk kalian. Di tengah ketidakpastian itu, tiga sosok sesepuh yang bijaksana maju ke depan. Ada Y Padaungan sebagai pemimpin rombongan, lalu M Goa dan S Goa. Mereka ini mengemban tugas yang berat banget. Jadi perwakilan, jadi mata dan telinga untuk seluruh komunitas mereka, untuk menjelajahi tanah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sayangnya, perjalanan pertama mereka diuji dengan kekecewaan. Dua lokasi pertama yang ditawarkan Indo Kadanenek, yaitu Saluledo dan Posuraan, ternyata nggak sesuai harapan. Para sesepuh ini kan bukan cuma cari sepetak tanah ya, mereka cari masa depan. Dan apa yang mereka lihat? Ya nggak cukup. Penolakan ini bukan karena kesombongan, tapi karena visi mereka jauh lebih besar dari itu. Nah, ucapan ini nih yang jadi momen krusial. Indo Kadanenek kan logikanya sederhana. Dia lihat ada 3 orang di depannya, jadi dia bingung. Saya heran kenapa kalian gak puas. Saya kira kalian cuma 3 orang. Pertanyaannya simpel, tapi jawaban yang akan dia dapatkan bakal mengubah segalanya. Dan inilah jawaban legendaris mereka. Mereka bilang, kami yang datang sekarang 3 orang, tetapi banding 30 tenaga. Karena selain persiapan lahan untuk kami, juga masih ada anak-anak kami dan orang lain yang akan mengikuti kami. Wow, dalam satu kalimat itu, mereka langsung menjelaskan seluruh visi mereka. Mereka nggak sedang cari tempat tinggal untuk diri sendiri, mereka sedang membangun fondasi untuk generasi yang akan datang. Jawaban itu bikin Indo Kadanenek tertawa. Bukan ketawa mengejek ya, tapi ketawa karena kagum. Dia akhirnya paham visi besar mereka. Jadi, dia kasih tawaran terakhir, tawaran yang paling menantang. Sebuah wilayah perbatasan di hulu Rale Anak. Ini bukan tanah yang siap pakai loh, ini hutan belantara yang harus mereka taklukkan dengan tangan mereka sendiri. Dihadapkan dengan tantangan hutan belantara, apakah mereka jadi ragu? Sama sekali enggak. Jawaban mereka tegas, lokasi semacam itulah yang kami cari. Lokasi yang baru akan dibuka. Bagi mereka, tanah kosong itu bukan halangan. Justru itu adalah kanvas kosong untuk melukis masa depan. Oke, catat tanggal ini. Tanggal 16 Mei 1938, inilah hari di mana keempat orang itu, Indo Kadanenek dan ketiga sesepuh, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tanah yang nantinya akan menjadi rumah baru bagi komunitas mereka. Begitu tiba di sana, mereka langsung melakukan sebuah tindakan simbolis yang sangat penting. Setelah memastikan tanah itu nggak ada pemiliknya, mereka mulai mengklaimnya. Di Muara Salu Pondan, M. Goa bilang, kalau demikian saya sudah kebagian. Lalu disusul oleh Y. Padaungan di Muara Salu Taan itu, dan S. Goa di Muara Salu Kalumpinik. Dengan patok-patok sederhana itu, mereka secara harfiah sedang menggambar peta masa depan desa mereka. Tapi, punya tanah saja kan gak cukup. Mereka tahu betul, untuk bisa bertahan dan berkembang, mereka butuh aturan. Maka, di tanah yang baru mereka klaim itu, mereka menyusun perjanjian dari Hadad. Sebuah kesepakatan yang akan jadi tulang punggung hukum dan sosial komunitas baru mereka. Dan yang paling menakjubkan adalah seluruh fondasi masyarakat mereka itu dibangun cuma di atas 2 aturan. Ya, cuma 2 prinsip sederhana yang akan menentukan segalanya. Coba lihat betapa cerdasnya perjanjian ini. Pasal pertama,
gunakan atau hilang. Ini aturan brilian buat mencegah ada orang yang menimbun tanah buat dijual lagi. Tanah ini cuma untuk mereka yang benar-benar bekerja di sana. Lalu pasal kedua, abaikan klaim palsu. Dengan memberi pengumuman selama 3,5 tahun, mereka menutup pintu rapat-rapat untuk sengketa di masa depan. Ini resep jitu untuk stabilitas jangka panjang. Kisah para pendiri yang luar biasa ini bisa aja hilang ditelan zaman kan? Tapi untungnya itu nggak terjadi. Kenapa? Karena ada satu orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memastikan warisan ini tetap hidup. Namanya adalah Yunus Silas Goa atau biasa dikenal Y.S. Goa. Dan inilah yang bikin kisahnya jadi sangat personal. Y.S. Goa lahir pada tanggal 18 Juni 1938, di tahun yang sama dengan berdirinya desa itu. Dia bukan sejarawan dari luar yang cuma mengamati. Dia adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Bayangin, dia ada di sana sebagai seorang bayi dalam perjalanan epik mencari tanah harapan itu. Coba kita lihat jejak perjuangannya. Dia jadi guru atas permintaan warganya. Lalu dia bangun sekolah pertama. Ketika intrik politik membuat sekolah itu ditutup paksa, Y.S. Goa nggak menyerah. Dia kembali berjuang lebih keras, bahkan sampai harus memimpin protes politik demi memastikan satu hal. Anak-anak di desanya harus bisa sekolah. Dedikasinya luar biasa. Tapi semangat membangunnya itu nggak berhenti di ruang kelas aja ya. Y.S. Goa ini benar-benar pilar komunitas dalam segala hal. Dia memimpin para pemuda membangun 5 jalan utama, melayani sebagai sekretaris gereja selama 30 tahun, menjabat sebagai kepala dusun, bahkan sampai jadi komandan pertahanan. Hidupnya benar-benar definisi dari pengabdian total. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir. Tindakan Y.S. Goa menuliskan semua ini bukan sekadar untuk mencatat masa lalu loh, ini adalah tindakan untuk membangun masa depan. Dia memberikan desanya sebuah cerita, sebuah jangkar identitas. Ini bikin kita bertanya pada diri sendiri, apa sih cerita yang membentuk komunitas kita masing-masing? Dan siapa yang akan memastikan cerita itu terus hidup untuk generasi